Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Catatan Ponda. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana proses pengenalan wajah pada computer vision. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana mendeteksi wajah dengan menggunakan HAR Cascade, maka pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana proses pengenalan wajah atau face recognition dengan menggunakan LBP Cascade. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini adalah pengenalan pada gambar Ibu Tuti Pujastuti. Artinya adalah ketika gambar itu kita tampilkan, maka komputer bisa mengenali ini gambar Ibu Pujastuti atau gambar yang lain. Kalau kita contohkan lagi, misalnya di sini kita ganti dengan nama saya. Kita run, kemudian kita panggil, maka terlihat di sini adalah gambar yang dikenali oleh komputer adalah gambar saya. Nah, inilah yang akan kita coba membahasnya nanti, proses-proses bagaimana pengenalan wajah dengan menggunakan LBP Cascade. Apa itu LBP atau Local Binary Patterns? Nah, LBP ini adalah merupakan salah satu dari bermacam model yang digunakan dalam proses pengenalan wajah. Nah, di OpenCV itu sendiri, kita akan mengenal ada proses pengenalan wajah dengan Eigenface atau pengenalan wajah dengan Fisher Face atau dengan LBP. Cuma pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana proses pengenalan wajah dengan Local Binary Pattern. Pada dasarnya, algoritma LBP ini adalah bagaimana proses penggabungan informasi dari suatu wajah dengan membagikan menjadi daerah-daerah lokal, dan kemudian dari daerah-daerah lokal ini kita buat bentuk suatu LBP histogramnya. Kemudian setelah terbentuknya histogram ini, baru kita gabungkan sehingga menjadi dia histogram Local Binary Pattern yang menghasilkan suatu gambar atau pengenalan wajah yang lebih akurat. Nah, ini sekilas mengenai histogram Local Binary Pattern. Untuk itu kita coba melihat script pemrogramannya, yang tentu aja pada awalnya kita akan mengimport libraries OpenCV, NumPy, dan Matplotlib. Ada yang baru pada kesempatan ini kita mengimport OS. OS adalah library bagaimana kita bisa mengakses atau mengaktifkan path atau folder yang ada file atau gambar yang di dalam folder tersebut. Nah, jadi untuk mengaktifkan dan membaca file, dalam hal ini gambar, kita mengimport OS. Langkah berikutnya adalah kita melakukan pengaktifan pada folder data, training data, dan data test data. Pada dasarnya, proses pengenalan wajah dengan LBP ini kita akan mempunyai dua model data. Yang pertama training data, yang kedua adalah test data. Kalau kita lihat di sini, di folder deteksi wajah, ini adalah data. Kemudian di data ini, kita lihat dia mempunyai dua folder. Pertama adalah test data, kemudian training data. Training data merupakan data yang berisi gambar yang akan kita lakukan pelatihan atau training data. Dalam hal ini, kita menggunakan 4 kategori. Yang pertama kategori 0, 1, 2, dan 3. Pada program pendeteksian wajah ini, kita akan memasukkan di 0 ini adalah gambar Bapak Luhut Binsar ya. Kemudian di training data yang kedua, gambar saya sendiri. Kemudian di training data yang ketiga, kita masukkan data Ibu Susi, gambar Ibu Susi. Kemudian di training data yang keempat kita masukkan gambar Bapak Prabowo. Nah, ini mengenai training data. Jadi ada 4 kategori, dan untuk LBP ini sendiri ukuran gambar tidak menentukan. Jadi yang pasti apapun ukuran gambar akan dibacanya. Yang penting di sini adalah gambar dari wajah itu jelas sehingga bisa dilakukan proses training dan dibaca. Nah, yang kedua adalah di data ini kita akan mengenal tes data. Nah, pada tes data ini memuat data atau gambar-gambar yang akan kita uji. Apakah komputer dalam hal ini proses pengenalan wajah mengenal dengan wajah yang kita input. Jadi di sini ada gambar Bapak Luhut, Bapak Prabowo, dan saya, serta gambar Ibu Susi yang bisa kita uji nanti sehingga proses pengenalan wajah bisa diketahui berjalan atau tidak. Kemudian baru prosesnya adalah membaca gambar. Kita akan mencoba untuk memanggil gambar yang ada supaya kita mengetahui bahwa gambar tersebut sudah tersedia. Kita ingin memastikan bahwa proses sudah berjalan dan gambar benar-benar sudah tersedia pada folder tersebut. Maka kalau kita jalankan,
Di sini kalau misalnya kita ambil namanya 1, kemudian di sini kita pilih saya 1, maka kalau kita jalankan ini adalah gambar saya. Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah proses memanggil LBP Cascade. File LBP Cascade Frontal Face XML ini tersedia di OpenCV. Kemudian kalau saudara lihat ini ada hard Cascade, kemudian ada LBP Cascade. Nah, ini bisa saudara download, kemudian nanti kita gunakan untuk proses pengenalan wajah. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan LBP Cascade Frontal Face. Berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan fungsi detect wajah ya. Fungsi ini adalah untuk kita mendeteksi wajah yang ada di dalam gambar. Jadi pertama kita akan mengambil gambar warna sebagai input yang kemudian kita rubah menjadi keabuan. Nah, kemudian baru kita panggil file Cascade untuk mendeteksi wajah yang ada di dalam gambar. Nah, ini di sini kita menggunakan skala faktor 1,2 dan min neighbor 5. Dan kemudian kita mengembalikan wajah dan koordinatnya dalam bentuk gambar input ya. Jadi prosesnya kita ekstrak area wajahnya ya. Nah, kemudian jika tidak ada wajah yang terdeteksi, maka dia akan kembali ke gambar yang asli ya. Nah, ini yang akan dilakukan pada proses deteksi wajah ya. Berikutnya adalah persiapan training data ya. Pada proses persiapan training data ini, pertama kita akan membuat fungsi prepare training data. Kemudian kita akan menginisiasi dua daftar kosong untuk menyimpan wajah yang terdeteksi dan kategorinya. Jadi di sini kita siapkan ya daftar untuk menampung wajah dan daftar untuk menyimpan semua label. Kalau kita perhatikan di contoh, nah di sini kita lihat label yang ada adalah di 0, 1, 2, 3 ini. Jadi kalau misalnya ada saya 1, saya 2 atau saya 3, maka dia akan berada di label training 1. Begitu juga ketika dia akan mengenal gambar Prabowo, maka dia akan membentuk suatu label dengan nama label training data di 3. Nah, ini adalah proses persiapan training data ya, yang dilakukan gitu ya. Kemudian prosesnya adalah dia akan membaca setiap direktori untuk membaca gambar yang ada di dalamnya. Jadi terjadi proses pembacaan gambar yang ada pada setiap direktori ya. Pada prosesnya nanti kita akan menelusuri setiap nama dari gambar, kemudian dibaca gambarnya, kemudian dideteksi, kemudian ditambahkan wajah ke daftar wajah. Jadi seperti saya singgung sebelumnya, akan terjadi proses pengaturan antara face dan label. Artinya misalnya antara saya ini termasuk di label 1. Misalnya gambar Bapak Luhut, maka dia akan ditempatkan di label 0 ya. Nah, seperti itu proses yang akan dijalankan dalam persiapan training data. Setelah proses persiapan training data, tentunya akan kita lakukan persiapan pelatihan. Jadi, gambar yang berisi wajah dan kita kasih label tadi, kita siapkan untuk proses training data. Kalau kita lakukan proses perhitungan labelnya, maka di sini akan kita dapat bahwa total dari gambar yang akan kita proses training kan sebanyak 51. Selanjutnya baru kita akan melakukan inisiasi pengenalan wajah. Kita akan memanggil fungsi LBP dengan proses LBP Face Recognition, CV to Face, LBP Face Recognition Create, Radius, dan Neighbornya. Nah, langkah berikutnya baru kita lakukan pelatihan model pengenalan wajah. Nah, proses pelatihan model pengenalan wajah artinya akan kita lakukan kalau tadi persiapan training, kemudian kita panggil LBP Face Recognizer-nya supaya ada proses inisiasinya. Nah, setelah kita panggil data atau gambar yang kita siapkan tadi, kita lakukan proses pelatihan. Nah, proses pelatihan ini dilakukan dengan LBP Face Recognition, artinya ini adalah proses LBP Recognition yang kita ambil tadi. Kemudian kita train, yang kita train adalah deteksi wajah. Nah, ini menggunakan array proses perulangan label wajah ya. Nah, setelah kita proses, maka akan kita buat persegi untuk pengenalan wajah dan kita akan membuat nama dari wajah yang akan dikenal. Nah, di sini kita proses rectangle-nya dengan proses pembuatan persegi dan proses pembuatan teks. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat fungsi prediksi di mana kita akan menguji data atau gambar. Jadi wajah yang kita input nanti akan disesuaikan dengan wajah yang ada di data training. Kemudian jika dia sesuai, maka akan dibuat label sesuai dengan data yang kita prediksi tersebut. Ketika sudah kita kasih label, baru kita kasih teks atau nama dari label tersebut. Nah, dalam proses ini nanti kita akan melihat teks lamanya itu kita buat adalah Luhut, saya, Susi Pujiastuti, dan Prabowo. Nah, jika nanti label teks sudah menyesuaikan, baru kita buat persegi dan teks untuk
gambar yang diprediksi. Nah, berikutnya adalah kita masuk ke pembuatan teks gambarnya itu sendiri. Nah, di sini seperti yang saya uraikan tadi, kita akan membuat teks untuk Luhut, saya, Susi Pujastuti, dan Prabowo. Nah, ini adalah folder test data kita. Dia akan menyesuaikan dengan training data kita, gitu ya. Nah, inilah proses dari pengenalan dari nama dan kategori yang ada, gitu. Nah, ketika dia nanti kita membaca dengan Susi Pujiastuti 17, di sini adalah tes datanya Susi Pujiastuti 17, maka dia akan menyesuaikan dengan kategori atau data yang sudah di training data dengan melihat dari label di 0, 1, 2, dan 3. Ketika dia bertemu dengan label training data di label 2, maka dia akan menghasilkan data yang diprediksi, gitu ya. Jadi prediksi, label, prediksi, tes, gambar. Jadi langsung diberi label atas gambar tersebut. Nah, kita coba dengan gambar yang lain untuk kita jalankan. Nah, di sini ada gambar. Kita coba gambar Luhut 22 ini untuk prediksi kita. Kita ganti Luhut 22, kemudian kita run. Terlihat di sini bahwa data yang kita input atau tes data kita dikenali oleh data yang ada di training data. Artinya adalah tes data sesuai dengan data yang ada di training data kita, sehingga dia membentuk Luhut. Tapi kemungkinan bisa aja nanti kita akan bertemu bahwa gambar maksudnya gambar Luhut, tetapi keluar nama lain. Maka nanti kita akan bermain di radius dan min neighbor-nya, gitu ya. Nah, ini gambar Luhut. Kita coba lagi gambar yang lain. Nah, di sini kita coba gambar Prabowo 4. Kita coba. Nah, di sini kita lihat terjadi kesalahan pengenalan. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa bisa jadi terjadi kesalahan dalam pengenalan, maka kita akan bisa membenarkannya lewat radius dan my neighbor yang ada di LBP Cascade tersebut. Nah, kalau kita coba, di sini di radius 2 dan neighbor 3, maka Bapak Prabowo ini sudah dikenali. Nah, kalau kita coba lagi, kita masukkan lagi Luhut 22. Maka kita lihat komputer mengenali juga Bapak Luhut dan Bapak Prabowo. Nah, kalau kita coba Ibu Susi, di Susi 17. Susi 17 juga dikenali juga gambar Ibu Susinya, ya. Kita coba panggil gambar Ibu Susi ini dengan gambar layar. Maka kita lihat di sini adalah gambar layar Ibu Susi Pujiastuti sama dengan gambar di matplotlib-nya, ya. Nah, inilah hasil dari pengenalan wajah yang kita coba bahas pada kesempatan ini. Kita lihat menempatkan suatu gambar dengan menggunakan LBP Cascade, gambar bisa dikenali sesuai dengan data training yang ditempatkan, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel kesayangan kita ini. Source code dapat saudara lihat di deskripsi video ini. Saya akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.